Bahkan di situ jadi terbuka juga bahwa UGM itu belum punya SOP soal legalisir. Ketemu lagi di The Comment bersama saya Teguh DH, dan saat ini saya nggak sendiri, masih bersama Mas Gaib Maruta Sigit yang akan membahas satu hal yang sangat membingungkan nih, Bib. Membingungkan dan mengabsurdkan ya? Membingungkan dan mengabsurdkan ya. Iya. Karena ternyata dalam sidang ini ya, ini kita mau ngomongin sidang di Komisi Informasi Publik ya? Ya, masih soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi ya. Oke. Ini kita kasih background dulu nih, Go. Kita kasih background. Banyak orang yang bertanya juga netizen, itu sidang apa sih di Komisi Informasi Pusat itu, di KIP itu? Komisi Informasi Pusat. Ya, jadi kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik. Di undang-undang ini itu masyarakat sipil mempunyai hak untuk meminta keterangan tentang informasi atau dokumen yang terbuka untuk publik. Benar. Misal kita ingin tahu pengeluaran Kementerian X selama tahun 2024 itu buat apa saja. Benar, bisa. Dan itu berapa jumlahnya? Itu kita bertanya, kita kirim surat resmi lewat email, kirim ke PPID namanya. Pejabat Pelaksana Informasi pokoknya PPID, saya lupa kepanjangan itu ya. Dan data apa ya? Iya, data ya. Nah, setelah itu mereka kalau tidak menjawab, kalau mereka jawab dan kita puas, ya sudah. Selesai. Ya. Tapi kalau ternyata jawabannya tidak puas, kita bisa mengajukan lagi. Kayak banding gitu ya? Kalau mereka tetap nggak puas, kita bisa mengadukan ke Komisi Informasi KI. Baik Jakarta maupun yang di daerah maupun yang di pusat ya. Di pusat. Nah, nanti setelah dilihat pemohonnya siapa, permohonannya apa, memenuhi syarat, disidangkan. Benar. Nah, ini disidangkan nih. Disidangkan bahwa pemohon merasa tidak puas dengan jawaban itu, lalu disidangkan. Yang digugat itu adalah KPU Pusat, KPU Surakarta, kemudian KPU DKI dan UGM. KPU Pusat terkait sama dengan Andri juga ya? Andri itu ikut juga ya? Kan? KPU Pusat terkait dengan pemilihan presiden. KPU DKI terkait dengan kepemilihan gubernur dan Surakarta pada saat wali kota. Ya. Nah, terjadilah perdebatan antara hakim dan termohon. Yang pertama adalah KPU Surakarta. Ini yang kemarin menarik itu ada yang kemarin hadir di sidang itu ada dari pihak UGM, ada dari pihak KPU Surakarta. Kemarin ada juga Polda Metro Jaya, tapi bukan sebagai termohon, sama satu lagi Andri, Arsip Nasional. Nah, ini menariknya, Bib, karena ada itu tadi semacam ya ini jadi terbuka kan, karena sidang keterbukaan informasi publik yang ternyata kok ada pemusnahan arsip yang belum waktunya menurut ketua sidang, ya kan? Kita coba lihat dulu potongannya ya, teman-teman. Kita minta tolong di play yang dengan soal KPU ya, yang soal KPU Surakarta ya. KPU Surakarta. Kemudian tanggal dan nomor agenda masuk nomor ijazah ke KPU saat proses pendaftaran. Ya, ini tadi yang jadi pertanyaan ya, itu kan sudah sesuai dengan CRA-nya, buku agenda kami musnah sesuai dengan daftar retensi arsip buku agenda. Emang masa retensi penyimpanan arsipnya berapa lama? Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU 17 tahun 2023 itu 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Sebentar. 1 tahun penyimpanan arsip 1 tahun? Ya, yakin? Karena beda-beda. Ya, buku agenda kan tuh agenda. Kan harusnya mengacu ke undang-undang kearsipan ya, itu minimal 5 tahun loh. Minimal. Masa sih 1 tahun arsip dimusnahkan? Pengunjung harap tenang ya. Dari PKPU ya Ibu ya, PKPU-nya KPU RI.
yang mestinya merujuk pada JRA. PKPU nomor berapa coba yang menyatakan dimusnahkan? Tahun 2023. Jadi ada arsip yang bersifat musnah dan tetap. Nah ini termasuk agenda surat itu termasuk yang musnah. Satu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Pak, memang yang dari KPU RI memang di ketentuannya begitu ya? 1 tahun langsung dimusnahkan begitu? Iya, mohon izin Ketua. Jadi di PKPU nomor 17 tahun 2023 itu memang peraturan KPU terkait dengan jadwal retensi arsip. Cuma kami kan belum mempelajari karena ini di luar tusi kami. Nanti kami akan dalami lagi, Pak. Izin. Karena itu dokumen negara loh. Dokumen negara kok ada yang namanya arsip dinamis. Jadi selama itu masih berpotensi disengketakan, itu tidak boleh dimusnahkan. Ini saya bingung nih, 1 tahun nggak ada loh. Saya nggak tahu arsip mana yang 1 tahun kemudian dimusnahkan. 1 itu tahun aktif, 2 tahun inaktif. Iya, 1 tahun aktif, 2 tahun inaktif. Berarti tahunnya berapa? 3 tahun. Ya 3 tahun. Masa retensi penyimpanan arsip itu nggak ada yang di bawah 3 tahun, nggak ada yang di bawah 5 tahun. Ya. Jadi di situ malah jadi perdebatan yang akhirnya terkuak ada pemusnahan yang belum waktunya gitu loh. Iya. Ini kan sebenarnya data ini apalagi mengundang kemungkinan sengketa itu tadi yang dipermasalahkan sama hakim kan seperti itu. Menurut Mas Gaib ya, itu memang kita makin jadi bingung dan masyarakat jadi makin pening gitu. Ini urusan ijazah kok mumet banget, rumit banget. Muter-muter ya? Muter-muter. Contoh, ketua hakim MK yang kemarin diisukan ijazahnya palsu. Arsul Sani. Ya. Ketika itu harus jadi contoh juga. Dilaporkan ke Bareskrim, dia santai. Dia datang ke MK, dia press conference, diunjukin ijazah aslinya. Ini ijazah saya, ini foto-foto saya waktu wisuda. Kelar udah. Yeah. Publik, oh ya udah, itu ijazah aslinya udah beres. Sekali konvers selesai. Ya, nah kan? Ini karena berani nunjukin. Iya, ini kok ini muter-muter dan sampai disidangkan di orang nyari ijazah. Padahal ijazah kan udah diputuskan bukan informasi yang rahasia. Bukan informasi rahasia informasi dan terbuka. Bisa ya, ini ya apa namanya masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi itu. Iya, Ya? nah karena sulit akhirnya dilaporkanlah malah jadi terbuka akhirnya bahwa ijazah yang sudah didaftarkan di KPU Surakarta hanya dalam setahun langsung dimusnahkan. Ada apa ya? Ya. Ini kan jadi pertanyaan. Iya, kenapa dimusnahkan? Itu kan dalam setahun harusnya kan disimpan aja dulu kan. Harus simpan dulu. Di Undang-Undang Kearsipan itu 5 tahun baru 5 bisa tahun. Dimusnahkan. Itu pun yang dimusnahkan itu bukan yang penting. Ini penting loh soalnya. Iyalah. Itu nggak harus dimusnahkan sebenarnya. Yang dimusnahkan itu hal-hal yang administratif, surat menyurat. Ya, itu dia kalau bisa. Ijazah Kalau calon itu kalau perlu diarsip bener-bener jangan dimusnahin gitu. Dan di Undang-Undang Kearsipan juga semua aturan KPU itu mengacu pada undang-undang. Nah, yang menarik ketika KPU ditanya, apakah Anda memutuskan bahwa di PKPU itu harus tahun dimusnahkan? Ya, saya cari dulu di arsip. Nah, coba. Kita jadi pening kita. Ngelihatnya jadi pening gitu. Jadi pening. Jadi pertanyaan, tanda tanya besar adalah siapa ya kira-kira yang menyuruh ya untuk memusnahkan arsip itu? Ya, itu kan jadi tanda tanya kan? Ya udahlah, kita nggak bingung kita jawabnya. Ya, jadi ini ya kita tungguin aja nanti gimana kelanjutannya. Nah, abis ini ada video apa lagi? Sebentar, Bib. Ada yang menarik juga yang kemarin tadi saya sempat sebut ya. Dihadirkan juga pihak dari Polda Metro Jaya. Ya. Polda Metro Jaya di situ memang bukan sebagai termohon. Di situ dimintai keterangan, katanya ijazah Pak Jokowi ini sudah dipegang oleh dalam penguasaan ya, dalam bahasanya dalam penguasaan Polda Metro Jaya. Yang asli ya berarti ya? Yang asli. Oke. Dalam penguasaan berarti Polda udah Metro disita Jaya. Tuh ijazahnya. Berarti ijazah itu sudah
sudah berada di Polda Metro Jaya untuk nanti katanya ya untuk urusan inilah ya. Berarti akan ada ya nantinya diharapkan akan nggak tahu tuh akan ditunjukkan atau apa ya, tapi pokoknya Polda Metro Jaya mengatakan di sidang kemarin itu bahwa ijazah itu ada di tangan mereka gitu kan. Nah itu Polda Metro Jaya kenapa ditanyain? Karena ada keterangan dari UGM nih. Keterangan UGM ini juga lucu posisinya. Di situ bahkan di situ jadi terbuka juga bahwa UGM itu belum punya SOP soal legalisir. Nah ini kita coba lihat dulu ya, ininya. Sekelas UGM itu ya? Sekelas UGM itu kan universitas terbaik ya katanya ya. Tapi ya masalah inilah. Coba lihat. Oke, kita cek. Dari pemohon itu minta gitu. Nah dari yang beberapa ini apa yang ada di dalam buku panduan itu? Misalnya terkait masa studi ada nggak? Aturan DO? Mohon izin. Ya. Untuk yang di dalam buku panduan itu terkait dengan kurikulum ada. Kurikulum ada. Terkait dengan dropout ada. Ya. Untuk KKN kalau dari kami belum bisa memastikan ya, karena itu yang menguasai adalah fakultas, nanti yang bisa menjelaskan fakultas. Oke, untuk dicek yang, lagi ya. Aturan sidang kurang tahu juga karena itu. Kalau untuk penanganan data akademik ini kayaknya nggak ada ya. Itu bukan di buku pedoman. Yang ada di buku pedoman yang pasti adalah kurikulum terkait DO. Mungkin terkait itu. Nanti untuk yang lainnya kami kurang ini. Sepertinya nggak ada sih kalau untuk yang kemudian yang data akademik, kemudian penyerahan pendaftaran wisuda. Iya, kemudian pengelolaan. Ini nggak ada semua nih? Iya. Penanganan permintaan verifikasi ijazah nggak ada? Nggak ada. Oke. Itu di tahun berapa sih itu Pak? Periode tahun berapa sih? 1985 sampai? Oke. Berarti 1980 sampai 85 tuh nggak ada ya? Yang bentuknya SOP nggak sih? Yang diminta itu sekarang loh, saat diajukan. Jadi bukan pada masa kuliah. Yang legalisasi dan verifikasi itu yang berlaku pada saat ini. Dia diminta. Yang mana? Maksudnya yang SOP dan aturan legalisasi ijazah pada masa permintaan legalisasi. Oh, kalau itu tahun berapa? Kalau apa ya? Kalau pada nggak ada ya? Itu juga nggak ada ya? Sampai sekarang nggak ada? Ada. 2019 ada. Kalau 2000 adanya mulai kapan? Nggak, sampai sekarang ada nggak? Udah ada belum? Ada. Nggak ada juga? Terkait penanganan permintaan verifikasi ijazah juga nggak ada aturannya? Nggak, maksud saya gini, sekalipun itu dia ada di masing-masing fakultas, kan PPD utama dari UGM itu kan fungsinya adalah melakukan koordinasi dengan PPD di fakultas. Sehingga sebenarnya aturannya kan harus berlaku sama ya. Masa di fakultas ini ada SOP, di fakultas ini nggak ada SOP gitu loh. Maka kan dia harus aturannya dari UGM-nya gitu loh. Belum ada SOP. Jadi belum ada ya? Memang belum ada. Makanya ada beda-beda di